Ya. Maka dari itu ada ayat yang berbunyi la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur la azidannakum. Itu adalah mutakkid itu. Pasti kami akan menambahkan kepada kalian. Adalah mutakkid, ada nun taukid juga situ. Pasti ketika kita bersyukur kepada Allah, pasti Allah akan tambahkan nikmatnya kepada kita. Nikmat yang lainnya. Maka kalau kita gunakan nikmat itu untuk taat, itu adalah tanda kita bersyukur kepada Allah. Tidak cukup orang dianggap bersyukur kalau hanya berkata alhamdulillah, tidak cukup. Harus dibuktikan dengan perbuatan. Ya. Jadi kalau kita gambarkan bagaimana mungkin kalau orang bersyukur ditambahkan nikmatnya. Saya rasanya pernah memberikan contoh ya. Mudah-mudahan jamaah pada lupa. Kalau lupa, jadi nggak basi apa yang saya ceritakan ini. Jadi bagaimana korelasinya kalau kita bersyukur, Allah akan tambahkan nikmat. Analoginya begini Pak. Kalau misalkan kita diberikan hadiah oleh seseorang. Katakan seseorang itu memberikan kepada kita hadiah berupa tas. Ya. Contoh, ada jamaah di Masjid Al-Mubarakah, kalau lihat saya ngajar, saya pegang kitab tanpa ada tas. Kemudian jamaah tersebut teringin memberikan saya tas agar dapat digunakan untuk bawa kitab. Ya. Maka diberikanlah kepada saya tas yang cukup bagus, cukup mahal, diberikan. Ustaz, ini tas silakan digunakan untuk bawa kitab kemana-mana Ustaz ngajar, pakailah. Kemudian saya terima tas itu. Nah, kemudian setiap kali saya datang, tas itu tidak pernah saya pakai. Padahal yang kasih tas itu memberikan tas itu kepada saya agar tas itu dipakai untuk ngajar. Tapi setiap saban kali ngajar, saya nggak pernah pakai tasnya. Lah kebetulan satu hari dia lihat saya, orang itu yang memberikan tas itu lihat saya bawa-bawa tas yang dia kasih, tapi bukan untuk bawa kitab. Tapi yang saya bawa dalam tas itu apa? Sampah, kotoran. Saya gunakan tas itu. Yang ngasih ini ngelihat, ini kok Ustadz tega-tegaan banget. Tas ini saya kasih buat bawa kitab. Kok malah digunakan untuk bawa sampahan? Kira-kira bagaimana perasaan yang memberikan? Pasti dia sakit hati. Makanya pada ayat yang tadi saya baca, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita kufur kepada Allah, tidak gunakan nikmat itu sebagaimana mestinya, Allah akan mengancam kita dengan azabnya. Tapi kalau kita syukur, kita akan ditambahkan nikmat itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali kepada kisah tadi, kalau itu yang terjadi, kira-kira orang yang ngasih tas itu mau lagi nggak ngasih hadiah kepada saya? Nggak mungkin dia mau ngasih lagi. Kenapa? Karena pemberian yang pertama itu tidak dimanfaatkan dengan betul. Tapi seandainya kitab itu, tas itu saya pakai untuk ngajar. Kemana-mana saya ngajar, saya pakai tas itu. Yang lihat senengnya bukan main. Masya Allah, Ustadz betul-betul manfaatkan apa yang saya kasih. Kira-kira besok-besok dikasih lagi nggak tuh? Dikasih lagi nggak tuh? Dikasih. Kalau sekarang tas, besok mungkin kasih mobil barangkali. Gitu. Kenapa? Karena tujuan sesuatu yang diberikan itu betul-betul dimanfaatkan sebagaimana niat yang memberikan. Makanya pasti punya keinginan dari orang yang memberikan itu, besok-besok saya kasih lagi deh, manfaat gitu ya. Maka begitu juga dengan Allah.
ketika Allah lihat hambanya menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya untuk taat kepada Allah, Allah suka, Allah sayang. Allah akan tambahkan nikmat yang lain kepada kita. Itu maksud la in syakartum la azidannakum. Nah, maka dari itu di akhir ayat ini wa nahnu lahu abidun, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat sibghatallah, maka kita senantiasa beribadah kepadanya. Syakiron laha, sebagai bentuk syukur kita terhadap sibghatallah. Walisairi ni'amihi, dan terhadap semua nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Jadi jamaah sekalian, ingat ya, semua nikmat yang Allah berikan, Allah akan minta pertanggungjawabannya. Semuanya. Dalam surah Alhaakumut Takatsur, ya, di akhir ayat itu apa? Summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Segala nikmat yang Allah berikan, Allah akan tanya itu. Satu hari Nabi keluar dia keluar dari rumahnya dalam keadaan perutnya lapar. Kemudian di jalan ketemu Abu Bakar. Ketemu lagi sama Umar. Tiga-tiganya keluar rumah dalam keadaan sama-sama perutnya lapar. Maka kemudian Nabi dan sahabat-sahabatnya ini mampir ke rumah salah seorang sahabat. Mampir mereka di situ, alangkah girangnya sahabat ini. Rumahnya kedatangan Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Girangnya bukan main. Tapi kebetulan suaminya belum pulang. Ditanya, kemana suamimu? Suami saya sedang keluar ya Rasulullah, sebentar lagi pulang. Kemudian tidak lama suaminya datang, girang juga suaminya lihat Rasulullah datang. Maka dimasakkan makanan untuk Rasulullah dan para sahabatnya. Kemudian setelah dimasakkan, sudah siap makanannya, masakannya diberikan, dihidangkan kepada sahabatnya Rasulullah dan juga Rasulullah. Makanlah mereka. Setelah makan, pulang. Habis makan, kenyang, ya sudah, mau ngapain lagi? Pulang. Ketika jalan pulang, Nabi katakan kepada sahabat-sahabatnya, ketahuilah, kita tadi datang ke rumah ini, perut kita semuanya lapar. Kita pulang dari rumah ini, semuanya perut kita kenyang. Nikmat ini akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kita akan ditanyakan terhadap semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sekecil-kecilnya nikmat Allah akan tanyakan kepada kita. Maka hamba Allah yang paling lama menghadapi hisab itu ya adalah orang yang paling kaya hartanya. Semakin banyak hartanya berarti semakin banyak nikmat yang Allah berikan kepada dia. Maka masuk surganya belakangan orang kaya itu. Ya. Kalau mau masuk surga duluan, orang miskin. Kenapa? Yang ditanya nggak banyak. Kalau orang kaya, banyak Pak yang ditanyain. Harta itu kalau ditanya dua pertanyaannya. Kalau yang lain umur, ya. Kemudian umur itu ditanya kemana dihabiskan. Ilmu kita di mana kita gunakan. Nah kalau harta ditanyanya dua. Dari mana kita dapat, kemana kita belanjakan. Lama. Maka orang yang paling lama hisapnya orang yang paling banyak hartanya Pak. Ya, paling enak orang miskin dah. Makanya mau jadi orang kaya atau jadi orang miskin? Ya, kalau ditanya pertanyaan itu mau jadi orang kaya atau jadi orang miskin susah kita jawabnya. Ya. Makanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu dia memilih hidup menjadi orang miskin bukan karena dia tidak mau jadi orang, bukannya dia tidak mampu jadi orang kaya, itu bisa saja. Tapi dia memilih hidup dalam keadaan susah, dalam keadaan miskin. Kenapa? Karena dia takut hisabnya berat.
harta itu, kata Sayyidina Ali, halalnya hisab, haramnya azab. Coba, harta kalaupun halal, hisabnya juga lama. Tetapi kalau haram, pasti ujung-ujungnya adalah azab. Maka Sayyidina Ali memilih hidup dalam keadaan miskin. Karena hisabnya nanti akan lebih mudah ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebagai manusia tidak dilarang untuk jadi orang kaya, tetapi mintalah kepada Allah kekayaan yang tidak menyebabkan kita diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka doa yang senantiasa dibaca di masjid ini oleh guru kita, ya, Allahumma inna nas'aluka sihhatan fi taqwa wa tula umrin fi husni amal wa rizqan wasi'an la tu'adzibna alaih. Ini doa diijazahkan oleh Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas, Habib Ali Bungur. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fi taqwa. Ya Allah, kurniakanlah kami kesehatan. Kurniakanlah kami kesehatan dan juga umur panjang. Fi husni amal, dalam amal yang baik. Wa rizqan wasi'an, dan karuniakanlah kami rizki yang luas. La tu'adzibna alaih, yang tidak menyebabkan kita diazab oleh Allah dengan sebab nikmat harta itu. Begitu, ya. Maka kalau siapa yang sudah Allah titipkan harta kepada mereka, gunakan nikmat itu untuk kita semakin taat kepada Allah. Kalau yang tidak Allah berikan harta, maka janganlah bersedih, karena itu juga bagian daripada karunia daripada Allah. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah.